Koperasi Indonesia. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari anggota-anggota yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai salah satu dari banyak koperasi yang ada di Magelang, yaitu Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kurnia Margareta Ayu, NPM 1810101022. Nama saya Muhammad Arif Aldila Susanto, NPM 1810101038. Nama saya Nuranikus Anggraini, NPM 1810101097. Adapun identitas koperasi yang menjadi objek kunjungan kami adalah sebagai berikut. Nama koperasi, Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Jenis, koperasi ini adalah koperasi pegawai negeri. Alamatnya adalah di Jalan Jenderal Sarwoedi Wibowo nomor 2, Titir Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kode pos 56172. Oke, pertama, sejarah. Sejarah dari koperasi ini adalah sebagai berikut. Koperasi ini didirikan pada tanggal 16 Juli 2009 dengan 20 anggota yang terdiri dari ASN dan pensiunan ASN. Seiring dengan berjalannya waktu, koperasi ini mengalami perubahan jumlah anggota. Pada awal tahun 2018, jumlah anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera adalah sebanyak 234 anggota, dan per 31 Desember 2018, jumlah anggota koperasi ini sebanyak 230 anggota. Berikutnya adalah keanggotaan dan kepengurusan koperasi. Untuk keanggotaannya sendiri, jumlah keseluruhan anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera per 31 Desember adalah sebanyak 230 orang. Jumlah anggota sebesar 230 orang tersebut tersebar di 40 instansi wilayah pemerintah daerah Kota Magelang. Untuk pengurusannya adalah sebagai berikut. Ketua Bapak Supendi Darmasi, Sekretaris 1 Jaga Prawistara, Sekretaris 2 Fitri Oktora, Bendahara 1 Rini Prasetyo atau Dewi Wati Purnomo, Bendahara 2 Farida Anisatul Wadifah. Pengawas, Ketua Bapak Sumartono, Anggota 1 Insinyur Joko Suparno, Anggota 2 Taufik Nurbakin. Perkembangan, Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera mengalami perubahan anggaran dasar berdasarkan SK Wali Kota Magelang nomor 518/124/112 tanggal 7 April 2016. Hal ini dikarenakan Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera menambah bidang usaha baru, yakni pengkaplingan tanah. Selain itu, koperasi ini juga menjalankan kegiatan simpan pinjam dan toko. Sedangkan untuk perkembangan pembaruan peralatan dan produk, KSO Abdi Negara Sejahtera mengalami berbagai perkembangan. Contohnya pembaruan mesin kasir dan kenaikan plafon pinjaman dari semula berjumlah 40 juta rupiah menjadi berjumlah 60 juta rupiah. Selain itu, koperasi ini juga mendapatkan penghargaan sebagai koperasi dengan laporan keuangan terbaik sekota Magelang pada tahun 2018 yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah saat Sarasehan. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera selain dari simpanan anggota, ada juga pinjaman dari Kementerian Koperasi sebesar
500 juta. Namun pinjaman ini dikhususkan untuk anggota koperasi yang mempunyai usaha. Selain itu, juga mendapat pinjaman dari Korpri sebesar 40 juta. Ketentuan dan aturan kegiatan simpan pinjam. 1. Simpanan. A. Simpanan wajib dan simpanan pokok. Besaran simpanan wajib yang dibebankan pada anggota nominalnya berbeda-beda, tergantung pada golongan dan status anggota yang bersangkutan. Jika anggota tersebut sebagai THL atau tenaga harian lepas atau honorer, untuk anggota dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat, maka simpanan wajibnya sebesar 20.000 per bulan. Sedangkan untuk pendidikan terakhir D3 atau S1, maka simpanan wajibnya sebesar 30.000 per bulan. Apabila anggota sebagai ASN, maka untuk golongan 1 sebesar 20.000 per bulan, golongan 2 sebesar 30.000 per bulan, golongan 3 sebesar 40.000 per bulan, dan golongan 4 sebesar 50.000 per bulan. Pembayaran simpanan ini diberlakukan 1 bulan sekali melalui sistem potong gaji. B. Simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan 1 kali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi. Untuk KSU Abdi Negara Sejarah sendiri menetapkan batas minimal sebesar 25.000 per orang. Besaran bagi hasilnya adalah 6% per tahun. C. Simpanan manasuka. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Besaran bagi hasilnya sebesar 4,2% per tahun. D. Simpanan khusus. Simpanan ini biasanya dibagikan saat Hari Raya Idul Fitri. E. Simpanan yang jarang digunakan oleh anggota. Simpanan kurban, simpanan pendidikan, dan simpanan haji atau umroh. 2. Pinjaman. Pemberian pinjaman kepada anggota maksimal 50 kali simpanan wajib dan simpanan pokok, maksimal 60 juta dengan catatan bila kas memungkinkan. Pinjaman di Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera ada 2 jenis, yaitu pinjaman simpan pinjam dan pinjaman mendadak. A. Pinjaman mendadak. Besarnya pinjaman bebas dan dikembalikan selama 1 bulan dengan bunga 0,75%. Biasanya pinjaman mendadak ini dilakukan oleh instansi yang akan mengadakan suatu acara dan dana dari pemerintah pusat belum tersedia atau belum turun, sehingga untuk tetap melaksanakan acara tersebut mereka melakukan pinjaman ini. B. Pinjaman simpan pinjam. Besar kecilnya pinjaman ini bebas, namun 1% dari total pinjaman akan diserahkan ke koperasi dan akan dikembalikan saat pembagian SHU. Pinjaman ini juga dikenakan biaya administrasi sebesar 0,5% dari total pinjaman. Adapun ketentuannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Besarnya pinjaman Rp500.000 sampai dengan 5 juta. Jangka waktu maksimal 12 bulan. Di atas 5 juta sampai 10 juta maksimal 24 bulan. Di atas 10 juta sampai 20 juta maksimal 36 bulan. Di atas 20 juta sampai dengan 40 juta maksimal 48 bulan, dan di atas 40 juta jangka waktu maksimal 60 bulan. C. Kredit pemesanan barang. Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera juga menyediakan kredit pemesanan barang-barang lainnya sesuai kebutuhan anggota, dan pembelian dalam jumlah tertentu dapat dibayar beberapa kali angsuran dengan ketentuan sebagai berikut. Besarnya pembiayaan 300.000 sampai dengan 1 juta, angsuran maksimal 5 kali, di atas 1 juta sampai dengan 5 juta, maksimal 10 kali, di atas 5 juta sampai dengan 10 juta, maksimal 20 kali, dan di atas 10 juta, angsuran maksimal 36 kali. F. Keuntungan dan pembagian SHU Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Keuntungan yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera dibagi menjadi 2, yaitu pertama, keuntungan jasa simpan pinjam, totalnya sebesar Rp969.300. Yang kedua, keuntungan dari usaha toko, totalnya sebesar Rp23.442.589. Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera biasanya melakukan rapat anggota tahunan pada bulan Maret. RAT terakhir dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019. Pada rapat anggota tahunan ini biasanya dibagikan sisa hasil usaha dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembagian SHU usaha simpan pinjam dibagi untuk cadangan 30%,
jasa simpanan 20%, jasa pinjaman 30%, dana pengurus atau pengawas 10%, dana pendidikan 2,5%, dana karyawan 2,5%, dan dana sosial 5%. Yang kedua, rencana pembagian SHU toko dibagi untuk cadangan sebesar 30%, jasa anggota 40%, dana pengurus atau pengawas 20%, dana pendidikan 2,5%, dana karyawan 2,5%, dana sosial sebesar 5%. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan terhadap permohonan pinjaman oleh anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Yang kedua, ketimpangan antara bunga pinjaman yang diterapkan oleh koperasi dengan pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Yang ketiga, kepemilikan aset yang masih sedikit. Yang keempat, kepengurusan koperasi yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera merupakan ASN, sehingga lebih memprioritaskan pekerjaannya sebagai ASN daripada sebagai anggota koperasi. Yang terakhir, anggota koperasi belum memaksimalkan jasa simpanan yang ada karena belum ada lembaga penjamin simpanan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan yang diterapkan Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Yang pertama, setiap anggota diwajibkan belanja barang-barang koperasi minimal Rp75.000. Pembayarannya dapat dilakukan tunai atau melalui sistem potong gaji. Yang kedua, laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan disajikan sesuai dengan SAK ETAP. Periode laporan atas laporan keuangan yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang keempat, biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap lanjutan dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada saat terjadinya pemugaran atau penambahan dalam jumlah besar. Yang kelima, persediaan akhir barang dinilai berdasarkan metode FIFO dan dicatat dengan metode fisik. Yang keenam, pembelian aset senilai di bawah Rp200.000 diakui sebagai biaya, sedangkan untuk pembelian Rp200.000 ke atas dicatat sebagai aset dimulai tahun buku 2014. 7. Biaya angkut atau pengiriman barang dicatat sebagai biaya operasional. 8. Penyajian piutang dicatat berdasarkan nilai brutonya dan tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih, mengingat angsuran pinjaman dipotong gaji. 9. Pendapatan dan biaya yang seharusnya merupakan pendapatan dan biaya pada tahun periode buku tiap-tiap tahunnya diakui sebagai pendapatan dan biaya pada tahun yang bersangkutan. Dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa KSU Abdi Negara Sejahtera sudah cukup maju dan berkembang. Ini dibuktikan dari banyaknya produk yang ditawarkan serta besarnya omset koperasi tersebut. Selain itu, untuk pembuatan laporan keuangan, KSU Abdi Negara Sejahtera juga bisa dikatakan baik dan profesional. Terbukti dari penghargaan yang diperoleh KSU Abdi Negara Sejahtera sebagai koperasi dengan laporan keuangan terbaik sekota Magelang pada tahun 2018 yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Selain memiliki kelebihan, KSU Abdi Negara Sejahtera juga memiliki beberapa kekurangan, misalnya manajer koperasi yang juga merupakan ASN. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah sebab seorang ASN tentunya akan lebih mendahulukan pekerjaan utamanya sebagai ASN dibanding mengurus koperasi. Selain itu, pengurus koperasi juga kurang tegas dalam menindak anggotanya yang menunggak membayar cicilan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar KSU Abdi Negara Sejahtera melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pertama, kepengurusan koperasi harus diubah.
yaitu dengan memilih seseorang dari kalangan profesional bukan ASN untuk menjadi pengurus koperasi, atau menunjuk ASN dengan catatan ASN tersebut hanya akan berfokus mengurus koperasi dan dibebaskan dari tugas-tugas lainnya. Kedua, perlu adanya aturan yang lebih tegas dan ketegasan dari pengurus koperasi untuk menindak anggotanya yang menunggak pembayaran cicilan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.